Ia baru merasa berharga ketika ia meraih suatu prestasi dan mendapat pengakuan dari orang lain. Buatnya, cinta itu bersyarat bahwa kasih sayang dan pengakuan dari orang lain itu ada untuknya hanya ketika ia melakukan sesuatu dengan sempurna. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Perfeksionisme. Tentu, kalau takarannya pas, perfeksionisme bisa jadi motivasi untuk menjalankan sesuatu dengan sangat baik. Membuat kita terus maju apapun tantangannya hingga mencapai tujuan. Tapi, ternyata tidak sedikit orang perfeksionis yang sengsara karena berusaha menggapai kesempurnaan. Perfeksionisme adalah standar pribadi, sikap atau cara berpikir yang mengharapkan dan menuntut kesempurnaan sehingga menolak segala sesuatu yang dianggap kurang. Jenis perfeksionisme yang paling umum adalah memaksakan standar tidak realistis pada diri sendiri dan orang lain. Orang perfeksionis punya standar yang ketat dan motivasi yang kuat untuk mencapai kesempurnaan dan menghindari kegagalan. Ia adalah penilai terkaku dan hakim tergalak bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ia baru merasa berharga ketika ia meraih suatu prestasi dan mendapat pengakuan dari orang lain. Buatnya, cinta itu bersyarat bahwa kasih sayang dan pengakuan dari orang lain itu ada untuknya hanya ketika ia melakukan sesuatu dengan sempurna. Pola pikir seperti ini biasanya tumbuh pada ia yang waktu kecil punya figur pengasuh yang lebih mementingkan hasil akhir yang paripurna daripada proses atau upaya. Jika dapat nilai 100, dipuji. Jika kurang dari itu, nggak ada pujian sama sekali atau bahkan dikritik. Karenanya, ia tidak pernah merasa cukup baik. Menurut peneliti Thomas Curran, perfeksionisme bukan soal berjuang mencapai keunggulan, melainkan soal menyempurnakan diri yang tidak sempurna. Tunggu Mar, nggak ada salahnya kan punya standar tinggi dalam hidup? Ya nggak ada, tapi ini beda dengan perfeksionisme. Bedanya ada pada apa yang kita katakan pada diri sendiri atau orang lain ketika menghadapi tantangan atau kegagalan. Seorang perfeksionis cenderung punya target yang tidak realistis dan risih dengan kesalahan. Baginya, kegagalan adalah bencana. Maka itu, ketika ia menghadapi kegagalan, ia akan mencambuk diri dengan kalimat-kalimat hiperkritis seperti, "Aku gagal, berarti aku orang yang gagal secara keseluruhan. Gak ada hal baik dariku sama sekali. Semua yang aku lakukan gak pernah cukup." Pola pikir yang tidak membangun. Sementara seseorang dengan standar tinggi yang sehat, punya target tinggi yang realistis dan bisa menerima kesalahan. Ketika hasil dari yang ia kerjakan tidak sesuai harapan, ia akan berpikir, aku sudah berusaha keras dan sebaik mungkin. Meski hasilnya nggak sempurna atau nggak sesuai ekspektasi, aku mendapat kepuasan kok dari proses menuju hasil ini. Nggak mencapai target yang diharapkan, bukan berarti aku orang yang gagal. Pola pikir ini membantu Anda memperbaiki apa yang perlu diperbaiki sehingga terus berkembang. Jika sikap perfeksionis Anda rasa sudah mengganggu diri dan orang lain, Anda bisa coba beberapa cara berikut ini. 1. Rangkul ketidaksempurnaan. Proses yang jauh dari sempurna untuk meraih sesuatu itu manusiawi. Pola pikir ini tidak membuat kita tertekan, sehingga memberi ruang bagi kita untuk bisa berpikir, bekerja, dan berusaha sebaik mungkin. 2. Ganti suara kritik diri yang berlebihan dengan suara yang lebih realistis. Ketika suara negatif datang di pikiran, sadari, akui, kemudian tantang suara ini. Proyek kali ini aku belum berhasil menangkan. Ini bukan berarti aku orang yang gagal. Esok masih ada kesempatan untuk berusaha lagi dan lagi. Sadari bahwa suatu usaha itu tetap bermanfaat, bahkan ketika usaha itu tidak sempurna, karena kita belajar dari usaha itu. What is perfection anyway? It doesn't exist. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Kuncinya, bertanggung jawablah atas kesalahan itu, jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Move on. Bagi Anda figur pengasuh, hindari mengaitkan kasih sayang dengan kinerja alias memberi cinta bersyarat pada anak. Ketika anak berusaha meraih sesuatu, puji prosesnya, usaha dan kerja kerasnya. Bahwa ia tidak harus jadi sempurna untuk dicintai. Ketika pikiran-pikiran perfeksionis yang menyesakkan datang, ulangi mantra, saya cukup baik dan itu cukup.